Untuk saran saya untuk para jamaah haji khususnya dari Indonesia, Malaysia atau Singapura, ketika wukuf apakah perlu ke tempat ini? Jadi ke tempat ini ketika wukuf saya kira tidak diperlukan, karena apa? Tenda atau kemahnya jamaah haji Asia Tenggara biasanya cukup jauh, sehingga ini akan menguras fisik dan tenaga, sedangkan pelaksanaan haji ketika wukuf itu baru permulaan, masih ada nanti mabit di Musdalifah, mabit di Mina dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Hawi. Kali ini saya ditemani oleh Yan Bay Hasan, dan kali ini saya berada di Arafah. Arafah adalah salah satu tempat di mana jamaah haji melaksanakan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak melaksanakan wukuf di Arafah ini, maka hajinya tidak sah. Dan disinilah yang namanya Arafah, dengan ditandai dengan ada batas ini katanya. Ini Arafat start here, Bidayah Arafah. Ini salah satu tanda di mana antara batas di luar Arafah dan di dalam Arafah. Dan di depan sana biasanya dibangun tenda-tenda, dan nanti saya akan melihat atau mengenal lebih dekat kawasan Arafah. Dan salah satu kawasan Arafah yang ada di depan sini adalah Masjid Namirah. Nah, ini Masjid Namirah ini salah satu masjid yang digunakan jamaah untuk wukuf. Tapi hati-hati, masjid ini terbelah menjadi dua, yang separuh masuk kawasan Arafah. Nah, sesuai dengan petunjuk arah ini berarti yang di sebelah ini tidak masuk Arafah. Dan nanti ketika Arafah, di masjid inilah digunakan khutbah wukuf juga. Yang tidak termasuk itu di mana, Mas? Di sana? Yang di sini, ini di luar ini. Oh, yang ini ke sana menuju Musdalifah ya? Di kesana menuju Musdalifah, kemudian yang kesana masuk ke kawasan Arafah. Ya, soalnya di sini ramai nih biasanya yang ke Musdalifah. Ayo kita telusuri atau mengenal lebih dekat tentang Arafah. Jadi Arafah ini artinya adalah memahami atau jadi Arafah ini adalah salah satu tempat pelaksanaan wukuf. Dan wukuf itu sendiri adalah hukumnya rukun, termasuk salah satu rukun haji. Ada rukun haji itu ada 5, yaitu berihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Barang siapa yang tidak berwukuf maka hajinya tidak sah, dan wukuf ini tidak bisa diganti dengan dam kalau tidak bisa melaksanakan, dan harus mengulang di tahun berikutnya. Inilah salah satu masjid yang ada di Arafah, ini namanya Masjid Namirah. Nah, ini dia Masjid Namirah, supaya akan lebih dekat lagi. Jadi di sini ketika musim haji ini dijubeli jutaan umat muslim yang sedang melaksanakan wukuf ini ketika bulan haji tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk selanjutnya saya akan menuju ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu sendiri masih masuk kawasan Arafah. Bahkan Rasulullah SAW ketika berhaji dan berkhutbah itu di kaki Jabal Rahmah. Dan sedikit nanti saya akan turun untuk melihat bagaimana tenda-tenda yang mau dibangun untuk pelaksanaan wukuf. Dan kebetulan ini adalah di waktu sore hari, dan mungkin sekitar 1,5 bulan lagi nanti jamaah haji tahun ini di suasana pandemi ini akan melaksanakan haji, akan tetapi sampai hari ini pun belum ada keputusan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi kuota-kuota yang akan diberikan ke negara lain
hanya informasi. Menurut informasi, berapa yang haji tahun ini? 60.000 total semua. Dari keseluruhan Ya, 60.000. dari keseluruhan 60.000, untuk luar negeri itu 45.000, domestik atau lokal 15.000. Oke, informasinya seperti itu, tapi informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum dikeluarkan. Nah, ini seperti di sebelah kanan saya ini nantinya akan, kalau di haji normal ini akan dibangun tenda-tenda haji, karena di depan ini, Pak, saya akan turun sebentar. Nah, di depan ini salah satu tempat pelaksanaan wukuf. Ini adalah air minum, karena ini nanti jalan raya ini ketika musim haji ini dipenuhi jutaan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di depan itu adalah toilet untuk para jamaah haji. Kemudian tenda-tendanya adalah dibangun di bawah pepohonan seperti di depan itu. Itu nanti tenda-tendanya dibangun di kawasan tanah-tanah yang kosong ini. Inilah penampakan tempat wukuf di Arafah. Dan kali ini secara khusus saya membuat video ini untuk meng-share ke kalian semuanya, khususnya para jamaah haji yang tahun ini belum bisa melaksanakan haji karena terkendala oleh pandemi ini. Mudah-mudahan tahun 2022 insya Allah kita doakan menjadi normal dan bisa datang ke tempat ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menuju langsung ke Jabal Rahmah, ataupun nanti mungkin akan ke tempat lain, yaitu ke stasiun tenda yang memang belum ada persiapan. Dan di depan ini stasiun, satu-satunya stasiun yang ada di Arafah. Tapi nanti digunakan Mas ya ini? Digunakan, ini khusus haji takhili atau hajinya para warga Arab Saudi atau domestik, penduduk Saudi yang menggunakan muasasah takhili. Oh, takhili. Ya, kalau dari luar gimana? Bisa nggak? Belum bisa memakai ini. Nah, ini stasiunnya. Sebelah kanan itu tempat naik ke atasnya. Dan saya secara khusus juga mempunyai pengalaman berhaji menggunakan kereta listrik ini. Oh, gitu ya. Bayar nggak Mas, gimana? Itu bayarnya langsung satu paket pelaksanaan haji melalui muasasah. Ini dia yang khusus, memang ini hajinya para penduduk Arab Saudi khususnya, belum untuk haji luar. Nah, di atas inilah jalannya kereta listrik, dan nanti saya akan mengelilingi Arafah. Dari keseluruhan Arafah ini meliputi Jabal Rahmah, Masjid Namirah dan lain sebagainya, itu meliputi tempat wukuf jamaah haji. Oke, dan saat ini saya memasuki kawasan Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah ini salah satu kawasan favorit jamaah haji yang ingin melaksanakan wukuf. Dan di tempat inilah nanti dipenuhi jamaah, sehingga Jabal Rahmah atau bukit ini nanti berubah menjadi putih ya, karena diselimuti kain ihram. Oke, langsung kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan ini adalah Jabal Rahmah. Saat ini, sore hari ini, Jabal Rahmah ini banyak dikunjungi pengunjung. Oke, untuk selanjutnya saya akan mereview salah satu rumah sakit yang ada di Arafah ini. Jadi rumah sakit di Jabal Rahmah ini tentu saja didirikan beberapa rumah sakit untuk mengantisipasi para jamaah yang ada yang sakit. Contohnya di depan ini adalah rumah sakit Jabal Rahmah. Nah, ini rumah sakit Mustafa Jabal Rahmah atau Jabal Rahmah Hospital. Ini dia. Ini yang rumah sakit Jabal Rahmah ini bertepatan di depannya Jabal Rahmah. Di depan itulah Jabal Rahmah atau Gunung Bukit Kasih Sayang. Dan di Jabal Rahmah ini ada riwayatnya. Konon di Jabal Rahmah ini tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan sekaligus di Jabal Rahmah ini
masih kawasan Arafah di mana Rasulullah SAW melaksanakan wukuf dan berkhutbah di kakinya Jabal Rahmah ini, di bawahnya bukit Jabal Rahmah ini. Dan di sore hari ini Jabal Rahmah banyak sekali dikunjungi oleh para pengunjung, khususnya ini dari penduduk Mekah kemungkinan. Dan di sore hari ini cukup ramai banget ini. Ayo kita lihat. Inilah suasana di Jabal Rahmah. Dan doa saya dari Jabal Rahmah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ke kalian semuanya, menjauhkan dari virus corona, memberikan kemurahan rezeki sehingga bisa berkunjung ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk berumrah ataupun melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia Jabal Rahmah, salah satu tempat favorit jamaah haji ya. Jadi untuk saran saya untuk para jamaah haji khususnya dari Indonesia, Malaysia atau Singapura, ketika wukuf apakah perlu ke tempat ini? Nah, jadi ke tempat ini ketika wukuf saya kira tidak diperlukan, karena apa? Tenda atau kemahnya jamaah haji Asia Tenggara biasanya cukup jauh, sehingga ini akan menguras fisik dan tenaga, sedangkan pelaksanaan haji ketika wukuf itu baru permulaan, masih ada nanti mabit di Musdalifah, mabit di Mina dan seterusnya. Jadi biasanya jamaah itu berkunjung ke Jabal Rahmah ini sebelum pelaksanaan haji, ketika berziarah atau city tour, mereka berkunjung ke Jabal Rahmah ini, nanti bisa naik ke atas untuk melihat dan sekaligus bisa mengelilingi di Jabal Rahmah ini. Nah, inilah kawasan Jabal Rahmah yang ini masuk kawasan Arafah, di mana para jamaah haji biasanya melaksanakan wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan wukuf di Arafah ini kapan waktunya? Wukuf di Arafah ini biasanya jamaah haji dimulai tanggal 9 pagi atau malam tanggal 9-nya, dari pagi hingga sore tanggal 9 sore ya, 9 Dzulhijjah ya, sore sampai matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, jamaah haji meninggalkan Arafah ini menuju ke Musdalifah. Dan ada keutamaan khusus ketika jamaah itu melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu disunahkan untuk memperbanyak doa berzikir, terutama ketika matahari condong atau setelah sholat duhur. Oke, dan sekian tayang kali ini tentang Arafah. Saya bersama Yanti Hasan ini tadi mengelilingi Jabal Rahmah ini atau Arafah ini untuk mengenal lebih dekat tentang Arafah, di mana Arafah adalah salah satu tempat pelaksanaan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf, yang ini adalah masuk rukun haji. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak melaksanakan wukuf atau tidak berdiam diri di Arafah ini, maka hajinya tidak sah. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Yan by Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.